Magic adalah ilmu yang tidak bisa dilogikakan secara akal sehat. Di zaman dahulu, Indonesia sangat kental oleh ilmu magic semacam ini, mulai dari santet, kebal, dan pelet. Konon katanya bahwa beberapa ilmu ini dulu dipakai untuk para pejuang Indonesia dan juga para jawara di masanya. Maka dari itu, orang zaman dulu sangat takut dan hormat kepada orang-orang yang menguasai ilmu magic semacam ini. Karena jika tidak, mereka takutkan keluarga dan diri mereka dalam bahaya. Beberapa ilmu pun mengharuskan si pengguna untuk melakukan ritual maupun syarat yang harus dikerjakan. Dan konon katanya, ilmu ini pun bisa diwariskan turun-temurun oleh keluarga maupun saudara. Oleh karena itu, kami akan rangkum inilah beberapa ilmu magic yang sangat terkenal dan berbahaya di Indonesia. Pada zaman dulu, ilmu ini sangat ditakutkan oleh orang-orang karena pasalnya ilmu ini dapat membunuh seseorang tanpa menyentuhnya. Biasanya praktek ilmu ini diharuskan seseorang mempunyai foto atau nama asli dari si korban. Dan biasanya si korban yang terkena dari efek ini akan mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh tanpa ada alasan yang jelas. Baik juga korban yang mati secara tiba-tiba, mulai dari keluar paku dari mulut, perut yang berisikan benda-benda tajam, bahkan sampai lumpuh secara total. Biasanya santet ini berbentuk bola api yang terbang ketika malam. Bola api tersebut akan menuju ke lokasi rumah korban yang akan dituju. Maka dari itu, orang zaman dulu saling memperkuat ilmu mereka agar ketika mereka dikirimkan santet, santet akan berbalik kepada sang pengirim. Konon katanya ilmu kebal ini digunakan oleh para pejuang kemerdekaan dan para jawara di zamannya. Ilmu kebal ini digunakan para petarung zaman dulu untuk melindungi dirinya dari bahaya senjata tajam. Efek dari ilmu ini adalah seseorang tidak akan terluka atau tertembus dari senjata tajam, baik itu golok, pedang, ataupun pistol. Walaupun efek sakit ini akan tetap ada pada dirinya. Syarat dari ilmu ini biasanya seseorang akan ditanamkan besi atau kuningan dalam dirinya. Ada juga seseorang yang menyimpan ilmu ini dalam benda-benda seperti cincin maupun tulisan seperti wapak. Alasan orang-orang zaman dulu sering sekali menggunakan ilmu ini dikarenakan pada zaman dulu banyak sekali preman ataupun perampok yang secara tiba-tiba kapan saja bisa datang. Roh rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa kuno. Konon katanya ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Seseorang yang mempelajari ilmu ini konon tidak bisa mati meskipun dalam kondisi kepala terpenggal. Kepala tersebut akan kembali menyatu dengan badan pemiliknya. Roh rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Maka dari itu, siapapun yang memiliki kesaktian ilmu ini akan diminta syarat yang sangat berat. Bentuk dari syarat ajian ini adalah merupakan perubahan wujud. Manusia menjadi kecil dan mengering seperti jenglot. Konon sumber kekuatan ini berasal dari tanah, maka untuk mengalahkan seseorang yang menggunakan ilmu ini bisa dilakukan dengan cara menggantungnya di atas pohon hingga mati. Tanpa menyentuh tanah, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Meskipun tingkat kesulitan untuk mempelajari ajian ini sangatlah tinggi, namun ternyata ajian roh rontek dapat diwariskan kepada orang lain. Saat ilmu ini diwariskan kepada orang lain, maka pewaris ilmu ini akan kehilangan kesaktiannya dan menjadi manusia biasa pada umumnya. Kuyang merupakan siluman kepala manusia dengan tubuh yang tidak memiliki kulit sehingga organ-organ dalam tubuh terlihat sangat jelas. Ilmu kuyang berada di daerah Kalimantan dan menjadi salah satu ilmu yang melegenda. Seseorang memiliki ilmu kuyang akan menyerupai manusia biasa pada siang hari dan dapat berbaur dengan lingkungan sekitar. Dan pada malam hari ia akan berubah menjadi hantu. Dan pada waktu tertentu orang tersebut akan menjelma sebagai hantu kuyang untuk mencari mangsa. Mangsa biasanya adalah bayi dan ibu yang sedang hamil 9 bulan. Karena kuyang ini sangat menyukai darah, ibu sehabis melahirkan dan juga kuyang sangat menyukai darah bayi. Maka dari itu, biasanya orang yang memiliki ilmu kuyang ini mempunyai tanda di lehernya. Terdapat tanda berwarna merah dan hitam melingkar bekas kepala yang lepas. Seseorang yang mempunyai ilmu kuyang ini juga dipercaya akan hidup abadi atau memiliki umur yang sangat panjang tanpa sakit. Maka dari itu, orang di zaman dahulu sangat waspada kepada seorang yang mempunyai tanda merah di lehernya. Kuyang juga takut dengan bulu landak atau sapu lidi atau jarum yang dicancapkan. Selain itu, ada pula yang mengatakan kuyang takut pada bawang putih dan bawang merah tunggal atau jantan. Pelet adalah ilmu goib yang bertujuan untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada pengirim pelet. Biasanya proses ini dilakukan dengan meminta bantuan perantara dukun untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan ada juga yang menggunakan media secara langsung seperti memberikan segelas kopi yang sudah diberikan mantra untuk diminum si korban. Ilmu pelet ini dilakukan oleh orang-orang yang terobsesi pada seseorang namun tidak mampu meluluhkan hati orang tersebut. Orang yang terkena pelet biasanya akan mengalami hal-hal yang aneh, seperti selalu memikirkan orang yang memelet tanpa ada alasan yang jelas, selalu rindu terhadap orang tersebut, malas akan beribadah, dan selalu marah jika ada yang melanturkan syair-syair agama.
Orang yang terkena pelet akan sangat keras kepala, akal sehatnya akan sedikit terganggu, maka dari itu akan sangat susah memberikan masukan kepada orang yang terkena pelet. Ilmu pelet biasanya akan hilang dengan sendirinya jika sang pengguna ilmu sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh si korban. Ada juga cara menghilangkan dengan cara ritual-ritual tertentu, misalnya dengan cara yang terkena pelet akan dimandikan kembang 7 rupa. Ada juga yang meruqyah orang tersebut, ada juga yang mencari benda-benda yang ditanamkan oleh pengguna ilmu pelet ini seperti buhul yang ditanamkan di sekitar rumah. Itulah rangkuman ilmu magic yang sangat berbahaya di Indonesia dan juga masih sangat dipercaya di Indonesia. Jika kalian menyukai video semacam ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.